Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Yuk kita menikmati teh hangat pagi ini, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 19-26. Saya hanya akan membacakan ayat 21-26 yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Godly Family, di tengah masa postmodern ini, penentuan nilai hidup tidak lagi ditentukan berdasarkan komunitas, tetapi berdasarkan kebenaran individu. Jika seseorang merasa bahwa buah apel hanya bisa dikonsumsi dengan cara dijadikan pie, maka itu adalah kebenaran mutlak baginya. Jika orang lain merasa buah apel hanya bisa dikonsumsi dengan cara dijadikan jus, maka itu pun adalah kebenaran mutlak bagi orang lain. Tidak ada kebenaran yang mendominasi. Kebenaran hanya ada berdasarkan apa yang diakui oleh seseorang. Kita tinggal di tengah dunia yang tidak mengakui kebenaran absolut. Segala sesuatu terlihat relatif. Di tengah dunia yang seperti ini, bukankah kita dan generasi selanjutnya akan mengalami kebingungan? Bukankah hal ini akan memberikan pengaruh yang dominan dalam mengambil keputusan? Karena tidak ada lagi kebenaran yang absolut, segala sesuatu dilihat secara relatif. Godly Family, penulis Amsal memberikan nasihat yang tegas kepada kita, supaya kita mempertahankan hikmat dari Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Apakah hikmat itu? Ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Penulis Amsal meyakinkan kita, kalau kita melakukannya dengan setia, kita akan hidup dengan aman dalam lindungan Tuhan. Tentu saja dalam hal ini aman menurut Tuhan, bukan manusia. Mungkin kita berpikir aman berarti tidak akan ada cemoohan orang-orang, tidak akan ada masalah dalam pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi aman yang dimaksudkan di sini adalah aman dari keinginan menyimpang, aman dari jerat yang menuntun kita pada perbuatan jahat atau dosa. Takut akan Tuhan akan meluruskan hati kita dan akan menjaga kita dari pikiran untuk melakukan dosa. Takut seperti apakah yang saat ini berkuasa di dalam hati saudara? Selain itu, di ayat 7 penulis Amsal juga mengingatkan kita agar janganlah kita menganggap diri kita sendiri bijak, melainkan kita harus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Berdasarkan nasihat Amsal, bukan kebijakan dari kita yang harusnya menjadi prioritas, melainkan kebijakan dari Tuhan. Nilai-nilai hidup kita seharusnya ditentukan dari kebenaran absolut, yaitu dari Tuhan sendiri. Saudara, apakah di dalam menjalani hidup ini, kita mempertimbangkan dan memprioritaskan hikmat Tuhan? Apakah saat mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan? Hikmat bukanlah soal kepintaran. Hikmat berbicara tentang bagaimana kita mengambil keputusan dan menjalaninya. Dengan apakah kita mendasari keputusan dan menjalaninya dalam hidup kita? Dengan kebenaran yang relatif atau dengan kebenaran yang absolut? Dengan ketakutan akan diri sendiri atau dengan ketakutan akan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami butuh hikmat-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Tolong kami supaya kami punya hati yang selalu takut akan Tuhan, sehingga kami menjalani kehidupan ini pun dengan sikap yang takut akan Tuhan. Segala keputusan yang kami ambil untuk kehidupan kami dasarkan oleh hati dan sikap yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.